kondisinya dia sekarang tinggal di rumah? Tinggal di rumah, sekarang lagi tidur. Biasanya jam segini tidur. Kalau aku mulai jualan biasanya ke situ nyamperin ke lapak minta uang. Kalau nggak dikasih ya gitu galak. Dibantingin sama dia di depan. Pernah tuh. Dibanting, Pak? Iya, dibanting. Tahu-tahu dia ngerangkul sama bapak. Sangka bapak ngerangkul itu menurut sama bapak. Tahu bapak dibanting. Aduh, kalau nggak banyak orang di depan itu di terminal, dia nggak tahu. Sekarang. Mau ini rekaman dulu. Sekarang. Bener. Yadi, pegang. Yadi, cepet Yadi. Ya, lari udah. Yadi, cepet. Cepet Yadi. Pegang. I hear you laughing, and I see you smile. You know that you're my everything. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi guys, ini sekarang aku lagi di daerah Kerawang. Aku dapat informasi dari salah satu followers aku sekaligus kakaknya bahwa adiknya ini pecandu lem dan sudah parah banget. Ini guys kondisinya. Nah, itu dia videonya. Jadi aku juga sempat kaget banget dengan kondisinya yang maaf sekali udah kelihatan banget bahwa mentalnya kena karena sudah sering mengganggu ya, karena mengancam juga warga sekitar dan sudah meresahkan gitu guys. Nah, ini makanya kakaknya minta bantuan kita untuk dibawa rehab dan disembuhkan. Insya Allah, sekali lagi kalau disembuhkan itu kehendak Allah. Kalau kita di sini hanya berusaha dan berikhtiar ya sebagai relawan gitu. Ini kakaknya di depan, kita panggil ya. Oke, Mbak. Halo, namanya siapa? Maaf. Rosida. Mbak Rosida. Mbak Rosida yang melaporkan sama aku ya? Iya, Itu sebagai adiknya? adiknya yang Iya. lem. Adik Mbak? Adik. Iya. Itu gimana Mbak cerita? Boleh sedikit cerita? Jadi pertama mah katanya dari masih sekolah ngelem. Umur berapa? Sekarang udah sekitar 20 tahunan sih kalau sekarang. Waktu itu ngelem pertama kali umur Kata teman-temannya sih dari masih SMP. SMP. Terus? Cuman nggak ketahuan ngelemnya di mana-mana. Pas ketahuan pas abis lulus sekolah makin parah. Kemarin juga pas ada 2 bulan yang lalu sempat dibawa ke Bandung. Terus? Udah 2 minggu direhab di sana. Udah dikatain sembuh, jadi suruh pulang. Pas pulang nggak taunya besoknya mulai lagi ngelem Kambuh lagi. lagi. Nah, ini warga-warga katanya udah pada resah semua ya? Iya, kemarin seorang sering ngamuk, tuh sering minta-minta ke tetangga. Kok tetangga tapi maksa ya katanya ya? Maksa-maksa. Jadi kayak malak gitu ya, betul ya? Jadi makanya ini kakaknya minta tolong sebenarnya udah dari kemarin-kemarin ya, tapi baru gitu karena sekali lagi maaf sekali karena kita kan kondisi jarak dan waktu gitu, dan kita pun juga bantu-bantu yang lain juga. Nah, alhamdulillah, qadarullah, makanya saya utamakan datang ke sini dengan niat oke, kita bantu rehab gitu ya, habis itu kita bantu nanti masuk ke yayasan, tapi yang jelas ini harus masuk ke rehabilitasi dulu gitu. Mungkin sekitar 1 bulan lebih atau 1 bulanan, nggak tahu, tergantung ketentuan dari pihak rumah sakit, dan nanti juga dicek secara kondisi mentalnya karena kayak kondisi Alan itu sudah kena secara mental gitu, dan jadi kita putuskan untuk tinggal di Yayasan Al-Fajar Bersri gitu. Ya udah, kita langsung aja ya.
Nah, terus Mbak, kondisinya dia sekarang tinggal di rumah? Tinggal di rumah, sekarang lagi tidur, biasanya jam segini tidur. Kalau aku mulai jualan biasanya ke situ nyamperin ke lapak minta uang. Kalau nggak dikasih ya gitu galak. Mulai ngelem jam berapa biasa dia? Biasanya maghrib kayaknya kalau aku jualan pergi ngelem. Kalau udah parah di rumah juga ada aku juga ngelem di kamar. Cuman kalau dimarahin ya galakan dia. Itu awal mula dia ngelem akibatnya kenapa? Salah bergaul atau kenapa? Kayaknya salah bergaul deh teh. Soalnya teman-temannya juga katanya dulu pada ngelem, cuman sekarang mah teman-temannya udah pada insaf, dianya doang yang belum. Jadi orang tua ada di? Tadi mah masih ada di rumah, belum berangkat. Oh, emang kerja apa? Jualan. Jualan semua ya? Heeh. Oke. Jualannya di sini, dekat-dekat Jualannya sini? di pasar. Oh, di pasar. Jadi ibu jualan apa? Jualan bubur, ibu sama bapak bubur, saya marangi, sate marangi. Oh, oke. Nah, ini kita menuju ke rumahnya. Namanya siapa? Ahmad Jordi. Dipanggilnya? Jordi. Jordi. Ahmad Jordi dipanggilnya Jordi. Kita lihat kondisinya. Yang agresif nggak ya untuk Kalau kemarin teh sebelum dibawa ke Bandung itu galak, nggak nyambung ngomong juga. Tapi kalau sekarang masih udah nyambung. Cuman kalau lagi ngelem mah tetap galak. Cuman kalau lagi nggak ngelem mah masih bisa diajak ngobrol, masih nyambung. Udah nggak ketawa-ketawa sendiri. Jadi tetangganya Mbak juga ada yang lapor ke kita ya? Katanya tetangganya. Iya. Jadi di sini teh. Itu bapak tuh yang jualan bubur. Oh, itu bapak jual bubur. Oh, itu keliling. Keliling Bapak. dulu nanti mangkalnya di pasar. Ya udah ngobrol dulu ya sama bapak. Yuk. Oke guys, jadi ini bapaknya Mbak dan Mbak Jordi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak Sofi. Iya. Bapak jualan? Jualan dia, Jualan bubur keliling ya? Tapi Enggak, yang kalau ini termangkal ya? nongkrong di depan di terminal. Oh, nongkrong di Iya, terminal. sambil jalan ke sana. Terus sambil ini Oh. ada yang berhentiin. Berhenti. Ya, Neng juga jualan ini, merangi, Sate ya? sate merangi. Masuk aja dulu lah, mobil ke sini lah kalau lama enggak. Hah. Iya, udah masuk. Pak, itu Jordi gimana, Pak? Ya keadaannya begini ya. Kalau memang istilahnya kalau nggak lagi ini mah memang sadar. Tapi kalau lagi ini aja, apalagi kalau misalnya dibantu sama ini seperti bodoh atau gitu ya. Nah memang dia agak ini lumayan agak galak. Memang gitu dia. Kalau malam nggak tidur, kalau siang udah Tidur. iya. Nah kalau berangkat aja bapak sama tete, baru dia bangun, pergi ke depan, minta duit. Kalau minta duit nggak berapa, paling 18.000. Cuman kalau dia lagi ini kumat gitu ya, namanya kumat, habis minum atau gitu. Nah kadang-kadang balik lagi sekitar jam 8, minta lagi, kadang-kadang 10.000, kadang-kadang dikasih 10.000, minta lagi sama tetenya 2.000 gitu. Nggak banyak kalau minta ininya. Itu udah berapa tahun dengan kondisi seperti itu, Pak? Ya, jadi bapak juga nggak bisa nentuin ininya ya. Jadi nggak bisa nentuinnya begini ya. Jadi bapak tadinya lengah, istilahnya. Jadi lengah kan bapak di sana, di apa namanya di bapak kan lampean. Kan dia masih sekolah SMK kelas 3. Dia bapak kan lampean. Dia kan kalau sore di ini temen sekolah. Kan temennya sekolah di setiap malam itu di masjid terus. Masa bapak nggak ngasih anak mau main ke temennya sambil bilang dia belajar, masa nggak dikasih? Kalau minta uangnya nggak banyak memang, paling 8.000, 10.000 sama ininya itu, sama ibunya. Ya kan kita kasih, masa nggak dikasih ya? Nggak tahu-tahu lama-lama pas dia udah lebih 2 bulan lagi kalau nggak salah, pas mau keluar. Nah, jadi begini.
bapak di rumah, ceritanya jualan merangi di depan sama ibunya. Bapak di rumah sama dia. Dia di kamar, bapak sambil nonton TV. Bilang, bapak ini di mana ada bensin ini? Kan motor di depan, bilang bapak ya. Tapi di kamar bau bensin. Masuk bapak ke dalam. Ini kenapa? Ini di sini. Nah dibangun ini. Mad. Mana tan bensin tuh? Oh itu kenapa? Nah bilang dia ya, namanya Sunda ya. Bilang dia, enggak pak. Ya kan bau bensin di mana sih? Itu kan motor mancam pokok itu, bensin bocor. Dilihat sama dia ke depan ya. Depan tuh bocor. Tahu kan dulu yang kecil ya. Kalau sekarang yang gede kan. Tahu dia ngisep itu, diambil sama bodoh, lempar ke atas. Ya kemarin juga waktu di Lampean, bukan di Babakan ya, di Lampean. Udah pernah libur. Pas bapak sakit, tetenya sakit, ya ibunya sakit, pas libur. Ya kurang lebih lah sebulan. Pas bapak pindah ke sini. Sekarang mulai lagi. Jadi udah kecanduan berat ya Pak ya? Ya rupanya begitu. Jadi sekarang mah dia fokusnya. Jadi istilahnya ke apa-apa. Pokoknya minta uang. Pergi ke fotokopi. Udah segitu. Beli lemnya di fotokopi ya? Fotokopi yang di pasar ya. Kan kadang-kadang di sini ada ya, dekat kantor pos. Di bawah sana ada lagi. Nah, ini jadi mau dibawa Pak, gimana? Sekarang maksudnya? Iya kalau ini mah bisa kayak gitu. Ya silakan kalau bapak ya. Tapi galak nggak Pak? Ya kalau galak mah enggak ya, tahu sekarang mah gitu ya. Ya kalau galak mah enggak. Naik turun ya Pak, emosinya ya? Iya. Memang kalau dia kalau ya bilang bapak begitu. Memang dia kalau keadaan dibantu sama obat, misalnya seperti bodoh. Galak. Habis minum bodoh. Ya kalau galak itu ya sama bapak juga ya gitu. Nah, berani sih aing cina. Cuman sieun sama usia. Nah, cuman begitu. Kalau mukul itu cuma enggak. Kalau mukul itu cuma omongannya itu. Omongannya itu. Ya udah berarti nanti kita lihat dulu kondisinya. Ya ke rumah aja dulu. Ayo. Jadi kalau nanti bapak misalnya mau minggirin dulu itu ya. Oh ya udah ya. Yuk. Enggak, kalau ini sampai Mama tidak hadir, kita nyen bubur obat aja. Ayo, kita nyen bubur. Dia sambil istirahat. Ya, oke. Jadi ini kita lihat kondisinya. Dia Kalau masih tidur sih tadi. ya, iya Pak. Jadi kalau kondisinya baik, insya Allah kita bawa sekarang. Tapi kalau kondisinya belum stabil, ya mungkin nanti nunggu stabil. Karena kita juga nggak mau beresiko ya ngebawa yang menyakiti kita, gitu. Jadi ngelihat anak kayak gitu sedih nggak sih Pak? Waduh, bukan hanya jadi lagi. Bapak kalau nggak percaya ya, kan kemarin bawa ke Bandung, ya, dapat 16 hari lah. 2 Kan minggu bapak ya? nggak bisa jalan. Waktu masih bapak penyakit bapak kambuh gitu ya, kan bapak nggak bisa nganter. Begitu pulang, begitu dia datang sampai nangis bapak. Bener, saking sedih-sedihnya kita gitu. Ya namanya ke anak kan, siapa yang tega? Iya, apapun kondisinya Apalagi ya Pak. kondisi kayak gini kan. Tetap anak ya Pak? Iya, walaupun dia bagaimana tetap anak kita kan. Betul. Jadi Bapak jualan bubur sama Ibu. Si Teteh jualan sate. Iya. Ya. Biasanya memang duluan dia berangkatnya. Dia udah berangkat, bapak baru keluar. Oh. Biasanya mah. Sampai jam berapa Pak? Ya kalau pulang mah tergantung dia ini. Kalau bubur kadang-kadang jam 8 habis. Kadang-kadang pada isa habis. Dan nungguin dia kan. Ini. Bukan rumah ini mah, gubuk. Oh rumah Pak. Yang bubur opat 1, 2, 4 ya? Yang bubur opat nangkong begitu mau nyerek nanti anak. Nggak usah repot-repot Pak. Enggak dapat apa sih ya? Maaf aja kayak gini tempatnya nih. Nggak apa-apa Pak. Maklum lah.
Di dalam. Assalamualaikum Ibu. Papa sedih. Jadi Aduh, maaf aja kipasnya juga mati semua aja. Aduh, nggak gini. nggak apa-apa. Nggak kedang-dangan. Aduh. Waduh, waktu dulu mah memang pada lagu kumat. Dulu ini mah STNK 2 bilang Liga ada ya. nggak tahu. Tahu jatuh di mana nggak tahu. Kalau di Kadin nggak jatuh mungkin. Oke. Ada yang ngambil KTP. Nah, salaman dah teh. Bener mau dulu. Kalau sekarang emang ini biasa. Emang ya memang kayak ini enggak. Ayo mandi lah yuk. Sebentar aja, kaos sebentar ke berapa biji 5. Bagi bapak 2, celana 2, bagi bapak. Kadang-kadang, ya kan nggak mungkin, kalau yang nggak mungkin. Jadi dikemanain Pak? Ya jadi begitu lagi dia mungkin lagi ini, tahu lupa disimpan di mana. HP aja 3. Tetap bapaknya positive thinking ya, masa tetap lupa taruhnya di mana gitu. Kenalin semua. Aduh, sayang terus kipasnya nih gak ada kipas nggak apa-apa. beneran. Aduh. nggak apa-apa. Apa aja lah. Nggak apa-apa. Bapak napasnya udah sengal-sengal. Ya kan punya ininya lambung bapak Oh, mah. lambung. Makanya kalau obat bapak nggak ini dibawa terus kemana-mana. Kerasa aja kalau lagi di jalan gitu ya. Kerasa misalnya minum aja paling 5 menit. Kan ini resep dari dokter. Ya. Kalau nggak salah dari tahun 2016. Nih. Cuman ini Granpalin. Cuman kalau lagi parah suruhnya minumnya yang 4 mili. Cuman kalau yang 4 mili terlalu keras, bilangnya jangan terlalu ini bilangnya. Kalau ini sehari 3 kali juga nggak apa. Kalau ini mah. Ya bapak juga kalau lagi parah mah suruh tukang beca ngedorong mah. Ya bapak di rumah aja udah. Memang kan nafas begini, ngos-ngosan. Tapi masih jualan ya Pak? Ya alhamdulillah gitu. Ya. Kenapa Pak masih jualan? Ya habis kalau nggak jualan mau makan dari mana? Nah, ya sekarang jualan aja daripada nganggur, daripada kita nggak punya penghasilan, bisa kan cari otomatis. Ya sekarang jualan bubur paling tinggi 2 liter. 2 liter paling dapat duit kadang-kadang 180. Paling gede. Tapi itu. belum bersih ya? Hah? Belum bersih. Belum kita buka buat besok buat belanja lagi. Paling gede gitu 30 40 kebagian. Ya mau makan dari mana? Makanya si teteh juga jualan merangi. Kadang ya kalau habis istilahnya alhamdulillah. Kalau enggak ya kalau sampai Bapak bukan ini ya terus terang Bapak. Sekarang ini rumah kan harga 60 nih rumahnya. Baru masuk duit 45. 15 juta usaha kayak begini Bapak. Coba mau dari mana? Jangan-jangan mikirin anak. Mikirin buat kita sehari-hari aja. Susah. Nah, makanya Bapak terus terang Bapak nggak di ini. Bapak terang-terangan. Jadi ini rumahnya masih nyicil ya? Ya memang kalau bilang yang punya ini memang begitu. Misalnya kita punya setahun 5 juta. Mau dikasihin sama dia. Dia terima. Makanya Bapak istilahnya ya. Kan dulu waktu pembayaran pertama gitu DP ya, bilang dia bagaimana sertifikat. Ya Bapak kan orang nggak mampu itu, sertifikat sekarang begini aja, pegang dulu, cuman kalau bisa fotokopinya aja dulu. Bapak nggak mau. Ya kalau orang pinter sih istilah ambil aja sertifikat. Misalnya kita punya utang 15 juta, misalnya kita disedek sama dia, dipinta uang, masukin aja Bang, pasti dikasih mungkin. Nah, tapi Bapak nggak mau istilahnya. Oke. Kalau yang nurutin ini sih apa namanya tenaga mah, waduh, apa bener-bener udah payah lah istilahnya bener. Ya kalau ini normal kan bisa dia yang ngedorong ya. Ya namanya dia orang normal bagaimana sih? Ya otomatis Bapak kan. Ya kalau istilahnya Bapak keliling kadang-kadang dapat, kadang-kadang enggak.
Ya kalau dia kan kalau datang ke depan aja, pokoknya 18.000 aja udah. Mau pergi mana sih kita? Hah? Astagfirullahaladzim. Ya baik, kita udah sadar gitu kalau ada anak kita udah kayak gitu kan, mau pergi mana lagi ya? Bener nggak? Nah, terus Mbak sebagai kakaknya gimana ngeliat kondisi adiknya kayak gini? Ya. Bahkan udah meresahkan warga ya gitu. Karena yang ADM tetangga Mbak juga ada beberapa untuk melaporkan masnya gitu. Ya sedih ya teh, ya, gimana juga kan masih muda kan dia ini juga, masa depannya masih panjang, tapi masih malah kayak gitu. Ya sedih, cuman kadang kesel juga kalau minta uang terus, bukan buat jajan kan, buat kayak gitu. Bapak pernah di ini dibantingin sama dia di depan. Pernah dulu. Dibanting, Pak. Iya dibanting. Ya dia minta uang sama ibunya, nggak dikasih, namanya kan dibujuk sama bapak sambil dituturin dia keluar berangkat itu dituturin. Tahu-tahu dia ngerangkul sama bapak, sangka bapak ngerangkul itu mau nurut sama bapak, tahu bapak depan. Aduh, kalau nggak banyak orang di depan itu di terminal dia nggak tahu. Ya astagfirullahaladzim. Langsung dipisahin, lagi Pak. parah-parahnya dia itu dulu. Ya kurang lebih lah. Ya kurang lebih 5 bulan mah lah. Pas bapak kesini sih dulu, baru 5 bulan kan bapak di sini sekarang. Oke. Ya udah. Berarti kondisi juga udah parah ya, karena udah kayak minum gitu ya. Sekarang mah ditambah Nah, kalau minum ya udah. tapi emang nggak banyak sih, nggak sampai sepak, paling 1-2 cuman 1-2 paling. Tapi 1-2 itu kan bisa, iya. Batuk dia juga. Jadi ini nanti kita bawa ya. gitu, nggak apa-apa, yang penting sembuh. Sembuh lah istilahnya. Iya, maaf Tapi- banget itu udah Yang penting ngerepotin. Bapak Enggak mudah-mudahan, ngerepotin sama Bapak sekali. ngedoain di rumah gitu ya istilahnya, mudah-mudahan asalnya sehat, normal lagi lah, asalnya normal, bisa normal lagi aja, begitu aja udah. Yang penting. Ya kalau bapak kalau lagi sedih sih, ya waktu kamu kemarin kan, waktu lagi parah gitu, sambil minta uang sama di pasar itu. Iya. Ya orang yang kenal sama bapak, waduh bah lah model anak babah sih. Ya kalau ada jenis nyaho sih, bari jeung nyaho orang geus nyaho anak abah sih. Minta sama di pasar itu. Sampai malam-malamnya. Pas masuk tukang Usen bilang ini temannya. Masuk tukang Usen ngetuk pintu, keluar. Dia dikejar, jatuh karena ini habis. Ya waktu dulu mah hampir ini, ya kalau namanya kita nasibnya jelek mah hampir meninggal dunia. Ya udah ini aja, udah semua udah nggak ada, pada kosong semua. Dipegang sama bapak itu. Astagfirullahaladzim. Sampai nangis bapak di sini. Saya suruh ngaji. Neng ngaji, neng ngoyan aja. Di mana kos dia bilang. Sampai gitu bapak. Nangis bapak. Sampai nangis. Ya siapa yang tega sih sama anak ya, walaupun anak bagaimana juga tetap kalau Tetap keadaannya. anak ya. Iya. Betul, Pak. Mana? Jadinya? Hah? Lagi pakai ini mungkin lagi. Ini model baju-baju bawa dia, harus bawa. Nggak usah, Pak. Oh, enggak kan kalau lagi di Bandung, jangan-jangan itu baju yang dipakai juga suruh dibuka, cuma pakai sempak doang dia di sana semua. Iya. Iya. Sekarang juga begitu, enggak Iya, usah. sama Pak, nggak usah. Amin. Nanti mudah-mudahan disediain sih. di sana. Di Bandung itu di rumah sakit jiwa juga ya? Ya mungkin. Ya Iya. bapak sih nggak tahu sih. Ya bapak lagi parah dulu nggak bisa ikut sama teteh. Karena di rumah sakit jiwa bukan untuk ODGJ aja, tapi ada rehabilitasinya gitu. Jadi makanya biar nanti dokter yang memutuskan seperti apa. Kan kalau kita mau orang awam ya gitu. Iya. Kita cuman bisa membantu memasukkan ke rumah sakit gitu. Jadi nanti biar pihak rumah sakit yang memutuskan dia mungkin mentalnya kena atau Nah. dia hanya pecandu aja kayak gitu. Ya mungkin otomatis sedikit banyaknya otomatis. Pasti kena ya Pak ya? Ya pasti kena. Ya namanya orang minta-minta di pasar itu otomatis kan. Beda lagi sama orang istilahnya pengamen kan. Lain lagi kalau pengamen kan gitu kan. Betul. Tapi kalau dulu lebih parah ya, udah ketawa, Dulu sebelum dibawa ke Bandung, iya Sebelum dibawa parah. Bandung. ketawa-tawa. Ya, Iya. ya salahnya bapak juga, ya bukannya bapak ini istilahnya. Memang kalau bapaknya ada modal mah istilahnya, memang habis obat suruh nebus lagi kan. Ya sekarang kalau nebus obat, sekarang dari sini ke Bandung, apalagi kalau pakai mobil udah 75.
pakai motor, nggak ada yang bawa motornya. Ada kan motor dia apa namanya mati, nggak bisa kedangdanin. Itu sampai sekarang udah berapa bulan, 5 bulan sampai sekarang itu nggak kedangdanin. Ya buat dari mana kita mau ngedangdanin motor, otomatis kalau dangdanin motor 200-300 habis. Udah aja tamruin aja udah. Sekarang kalau nebus istilah obat pakai motor otomatis belum tentu cukup 200 ya, apalagi pakai mobil. Kalau pakai mobil udah jelas aja 75 satu jalan ya PP gitu. Ya, udahlah biarin bagaimana nanti aja, mudah-mudahan anak kita ini aja lah. Salim lagi tuh. Ini duduk dulu. Ya, dia kelas ya. Siapa namanya? Ahmad Jordi, Kak. Ahmad Ahmad Jordi. Jordi. Iya. Oh, umur berapa? Umur 17 ada. Kalau nggak salah 2001 20 kalau nggak salah lahir dulu. 20 tahun. Oke, jadi kamu ikut sama aku ya Gimana? Ke Bekasi. ke Bekasi? Bentar dulu dah. Kenapa? Bentar lah. Enggak, Dari sekarang. Mau ini ke taman dulu. Sekarang. Bener. Yadi, pegang. Yadi, cepet Yadi. Ya, lari udah. Yadi, cepet. Cepet, Yadi.